Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Dianto. Saya mahasiswa kelas 1M 4A. NIM saya 1203030020. Di sini saya akan mereview ulang materi hukum konstitusi yang merupakan salah satu tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep, pengertian, objek, sifat, dan sebagainya. Berbicara mengenai konsep yang membahas tentang pengertian, objek, sifat, dan sebagainya. Pertama yang akan saya bahas adalah asal mula konstitusi. Aristoteles ini merupakan murid daripada Socrates. Namun tidak secara eksplisit dengan kalimat konstitusi sekarang ini. Plato mengemukakan bahwa ada pada bukunya yaitu Politeia dan Nomoi. Kedua hal tersebut adalah berbeda, di mana Politeia dalam buku Republik berpandangan sebagai sebuah aturan atau cita-cita, sedangkan Nomoi ialah aturan dasar yang tertulis atau yang kita kenal adalah undang-undang. Lalu pada zaman Yunani berpendapat bahwa konstitusi itu sangat erat hubungannya dengan kalimat respublika constituere yang memunculkan sebuah semboyan dalam pemerintahan pada masa itu, yang artinya substansinya adalah seorang raja atau pemimpin yang berhak membuat sebuah aturan atau undang-undang, yang mana aturan itu diperlakukan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Namun karena seorang pemimpin atau raja memiliki kewenangan untuk membuat sebuah aturan, di mana dalam artian bahwa seseorang yang membuat aturan tidak lain adalah manusia, di mana pasti memikirkan apa yang dapat menguntungkan bagi dirinya secara pribadi, yang mana pada akhirnya terdapat penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu sebuah tersebut menjadi sangat poin penting daripada lahirnya konsep konstitusi pada masa itu. Lalu konstitusi menurut para ahli itu yang pertama seperti L.J. van Apeldoorn, di mana dia mengemukakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan konvensi. Lalu menurut Hermann Heller, dia membagi konstitusi menjadi 3 pengertian. Pertama sebagai konstitusi politik sosiologis, konstitusi yuridis, dan yang ketiga konstitusi politis. Lalu kita berbicara mengenai tujuan, fungsi, muatan, dan kualifikasi konstitusi. Tujuan konstitusi ada 3, yaitu pengaturan kekuasaan, pengawasan kekuasaan, arahan penyelenggaraan kekuasaan. Lalu fungsi konstitusi adalah menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Sedangkan muatan konstitusi ada 3, pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar, pemisahan dan atau pembatasan kekuasaan. Jadi apabila tidak ada konstitusi, kekuasaan ini sangat berbahaya. Lalu prinsip dasar cita hukum adalah maksud, semangat, visi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aliran hukum atau aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan tersebut dibuat. Lalu yang terakhir mengenai klarifikasi konstitusi. KCUR pada tahun 75 menjelaskan bahwa konstitusi tertulis dan tidak dalam bentuk tertulis itu termasuk klarifikasi konstitusi. Lalu yang kedua konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Lalu yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Lalu yang keempat konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima institusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Mungkin berikut review materi saya. Masih terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.